Selamat berjumpa lagi dengan Miss Indi dalam acara CC Cerdas Ceria. Di episode kali ini akan ada 3 anak yang akan Miss uji kecerdasannya dalam acara Tahukah Kamu? Pertanyaan pertama, sudah siap? Apakah yang harus kita lakukan pada saat mengikuti ibadah online? Saya. Ya, Bella coba jawab. Yang manis dan fokus mengikuti ibadah. Betul, tepuk tangan buat Bella. Yeay. Pertanyaan selanjutnya ya, sudah siap? Siap, Miss. Apakah kita boleh makan dan minum pada saat mengikuti ibadah online? Miss. Coba Miss. Jeko jawab. Boleh, Miss, kalau nggak lapar. Duh, Tetot, salah. Ada lagi? Saya. Coba adik Katrina. Nggak boleh. Betul, kita tidak boleh sambil makan, sambil minum pada saat mengikuti ibadah online ya. Dan pertanyaan yang terakhir, sudah siap? Siap, Miss. Nah, apakah kita boleh sambil bermain-main handphone pada saat mengikuti ibadah online? Saya, Miss. Siapa ya? Bella deh coba. Boleh, Miss. Kok boleh? Tetot, salah. Saya, Miss, Jeko. saya. Tidak boleh. Betul, tidak Yeay. boleh ya. Kita tidak boleh bermain handphone pada saat mengikuti ibadah online. Sekian untuk hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di sesi selanjutnya setelah pesan-pesan berikut. Kembali lagi dalam acara CC Cerdas Ceria. Yeay. Berikut episodenya adalah tentang siapakah pahlawanmu. Yes. Nah, berikut ada gambar. Silakan ditebak siapakah nama pahlawan di gambar ini. Saya. Ya, coba Bella, coba jawab Bella. Bu Kartini. Betul. Pertanyaan selanjutnya ya, sudah siap? Siap. Siapakah pahlawan pencipta Tuturi Handayani? Saya. Coba Saya. Katrina. Fajar Dewantara, Miss. Betul. Nah, sekarang pertanyaan untuk adik-adik di rumah ya. Siapakah nama pahlawan yang ada di uang kertas 1000? Nah, kalau adik-adik udah tahu, langsung aja WhatsApp ke kakak kelasnya dan dapatkan hadiah yang menarik. Nah, sampai di sini dulu sesi kali ini. Sampai jumpa di Cerdas Ceria minggu depan. God bless you. Oke, shalom adik-adik semuanya. Wah, kurang keras nih, kakak masih belum dengar. Iyalah belum dengar. Pasti adik-adik bisa lebih keras lagi buat Tuhan Yesus, oke? Shalom adik-adik semuanya. Wah, sebelum itu kakak mau tanya nih. Adik-adik lihat nggak? Hari ini nuansanya merah sama putih. Ada yang tahu besok kita mau ngerayain hari apa adik-adik? Hari Senin, bukan. Hari apa? Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Siapa yang di sini percaya kalau Tuhan udah jadikan kita pemenang? Tuhan udah jadikan negara kita merdeka. Yang sama-sama percaya katakan amin. Amin. Oke, sama-sama yuk. Kakak mau ajak kita sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita. Kita mau persiapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Yuk sama-sama ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan atas hidup kami. Kami juga bersyukur buat penyertaan Tuhan atas bangsa Indonesia. Kalau hari ini kami punya kesempatan untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami minta Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap berikan pujian, penyembahan hanya bagi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan Amin. amin. Kasih tepuk tangan dong yang terbaik buat Tuhan Yesus.
Oke, hari ini kakak mau ajak kita sama-sama menyatakan kalau kita lebih dari pemenang. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan dong sekali lagi buat Tuhan Yesus. Yuk sambil tepuk tangan ya. Kakak mau ajak kita semua pakai gerakannya sambil jalan di tempat ya. Katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dari awal katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Dari awal ya katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Lebih keras lagi katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sambil angkat tangannya ya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama sorakan haleluya. Yang lebih dari pemenang, kakak mau ajak kita semua sama-sama sorakin haleluya 3 kali ya. Adik-adik di rumah harus sambil lompat buatan Yesus. Yang mau sama-sama katakan amin. Dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Yeay. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau sama-sama muji nama Tuhan ya hari ini. Yuk sambil goyang kanan kiri, sambil berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama nyatakan hari ini ya, kita ini anak-anak yang lebih dari pemenang. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dari awal ya katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari sama-sama kita mau lompat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Sambil angkat tangannya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih lagi kasih tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yuk sama-sama nyatakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Sama-sama katakan, tidak ada. Kita lebih
dari pemenang. Sambil angkat tangannya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita mau sama-sama nyatakan kita lebih dari pemenang ya adik-adik. Yang percaya katakan amin. Nanti ikutin kakak nyanyinya ya. Nanti kita gantian. Katakan, kita lebih dari pemenang. Adik-adik katakan, kita lebih dari pemenang. Lebih keras lagi, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama yang katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Sambil lompat ya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Satu kali lagi katakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Sambil angkat tangannya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Sama-sama kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oke adik-adik, kalau tadi adik-adik sudah memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mau siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kakak ajak adik-adik semua yang di rumah boleh duduk yang manis dengan sikap doa yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sambil kita nyanyikan lagu ini ya buat Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi kita mau nyatakan sama Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Boleh adik-adik nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Sambil angkat tanganmu adik-adik. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Sambil angkat kedua tangan adik-adik katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita satu di dalam doa adik-adik. Yuk ikutin doa kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau setiap kami boleh punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, yang menuntun hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau siapkan hati kami, siapkan hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, biar kami boleh jadi anak yang dengar-dengaran akan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Vela. Kakak senang banget hari ini kakak bisa punya kesempatan untuk bercerita buat adik-adik. Biarpun kita belum bisa ketemu secara langsung di gereja, tapi kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Nah, hari ini kakak mau ajak kita sama-sama belajar dari ceritanya bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir oleh Tuhan. Adik-adik, sebelum kita belajar firman hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan Yesus yang Kau sudah jadikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk nafas yang sudah Kau berikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar sungguh Tuhan Yesus, Engkau yang berikan kami pengertian Tuhan. Biar kami boleh menangkap Tuhan isi firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, beracara terus Tuhan dari awal sampai berakhirnya Tuhan ibadah kami ini Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak bulan ini, tepatnya tanggal 17 Agustus, kita memperingati hari apa? Iya, betul sekali. Kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Gak kerasa ya, kita sudah merdeka selama 75 tahun. Dahsyat ya Tuhan. Merdeka itu artinya apa sih? Merdeka itu artinya bebas, tidak terikat, dan tidak bergantung kepada orang lain. Adik-adik, cerita yang akan kakak bawakan ini ada di Kitab Keluaran. Kakak akan ceritakan sedikit dan secara singkat bagaimana perjalanan bangsa Israel dibawa oleh Nabi Musa untuk keluar dari tanah Mesir. Dulu, saat zaman bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir, Tuhan mengutus Nabi Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu yang Tuhan sudah janjikan. Perjuangan mereka nggak gampang adik-adik. Jadi, waktu itu ada raja yang memerintah di tanah Mesir. Namanya Raja Fir'aun. Nah, waktu bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, Raja Fir'aun sempat nggak ngebolehin mereka. Tapi Tuhan Yesus nggak tinggal diam. Tuhan memberikan hukuman-hukuman dan tulah-tulah supaya Raja Fir'aun mau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan memberikan peringatan-peringatan kepada Raja Fir'aun untuk membebaskan bangsa Israel. Sampai pada akhirnya, bangsa Israel bisa lepas dan keluar dari tanah Mesir. Tapi, gak berapa lama setelah bangsa Israel keluar, tiba-tiba Raja Fir'aun berubah pikiran dan mengejar bangsa Israel. Tentunya Tuhan gak tinggal diam. Adik-adik tahu cerita tentang Musa yang membelah lautan? Iya, Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke lautan. Laut Teberau. Sampai akhirnya semalam-malaman Tuhan membelah Laut Teberau, sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi lautan tersebut. Saat bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, bangsa Mesir, pasukan-pasukan Firaun, mereka mengikuti bangsa Israel dari belakang. Lalu, Tuhan membuat lautan tersebut kembali seperti semula. Sehingga pasukan Firaun semuanya habis tenggelam. Dahsyat ya Tuhan kita.
Adik-adik, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian itu emang gak mudah. Mereka diajarkan oleh Tuhan untuk setia sama Tuhan, selalu bersyukur, saling mengasihi, dan banyak lagi. Proses mereka itu 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, yang melimpah susu dan madunya. Nah adik-adik, dari cerita ini kita bisa sama-sama belajar kalau kemerdekaan atau kebebasan itu gak gampang didapatkan. Apalagi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu tuntunan dan campur tangan Tuhan. Kita harus bersyukur adik-adik kalau sampai saat ini kita bisa bernafas, kita bisa makan, bisa minum, bisa punya tubuh yang sehat dan kuat, bisa sekolah, bisa kumpul sama keluarga, sama mama papa, ketemu teman, atau bahkan teleponan sama teman-teman kita. Nah, itu semua karena kita sudah merdeka. Kita sudah bebas dari kesedihan, kita bebas dari kesakitan, kita bebas dari dosa. Karena Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Adik-adik, biasanya nih ada berbagai macam cara untuk mengisi kemerdekaan, supaya kita terus memperingati hari kemerdekaan itu. Nah, kalau di tempat adik-adik sendiri, gimana tuh caranya? Kalau di tempat kakak, dulu waktu kakak masih sekolah, pasti selalu ada upacara. Terus ada lomba-lomba juga dari sekolahannya. Ada lomba makan kerupuk, ada lomba balap karung, dan masih banyak lagi. Begitu juga kemerdekaan di dalam Tuhan. Ada berbagai macam cara untuk kita mengisi kemerdekaan tersebut. Yang pertama, kita harus hidup kudus. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita baca Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Kakak bacain ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan ini mengingatkan kita kalau ibadah kita yang sejati itu adalah kita mempersembahkan tubuh kita yang kudus sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, kita harus terus jaga kekudusan hidup kita. Kita harus jadi anak yang baik, supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kita harus taat sama perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang, kita harus mengasihi orang tua kita, kita harus mengasihi orang tua kita. Kalau Tuhan bilang, jangan berbohong, kita tidak boleh berbohong. Kalau Tuhan bilang kita harus mengasihi teman-teman kita, kita harus mengasihi teman-teman kita. Yang mengerti, katakan amin. Cara yang kedua, kita mengasihi Tuhan dan sesama. Kita buka lagi Alkitab kita di Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, dari firman Tuhan ini juga, kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Karena
Tuhan menebus dosa kita dan memerdekakan kita dari dosa itu atas dasar kasih. Oleh sungguh besar kasih karunia Tuhan kepada setiap kita, makanya Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib bagi kita semua. Oleh sebab itu, adik-adik, kita harus hidup saling mengasihi dan punya hubungan yang baik sama Tuhan dan juga dengan sesama kita manusia. Yang ketiga, saling memberkati karena Tuhan sudah memberkati kita. Nah, adik-adik, Tuhan sudah memberikan berkat yang berlimpah buat setiap kita. Berkat gak cuma bicara soal uang ya adik-adik, tapi berkat juga berbicara tentang kesehatan, tentang keselamatan, tentang damai sejahtera, sukacita. Itu semua Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Dan Tuhan mau kita juga melakukan hal yang sama untuk orang di sekitar kita. Kita menjadi saluran berkat bagi mereka. Kita bantu kalau ada teman-teman kita yang mungkin sedang kesulitan. Kita saling berbagi untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Kita juga membantu mama papa kita. Kalau di rumah mama papa kita mungkin lagi sibuk atau capek ngurusin pekerjaan rumah, masak, bersih-bersih. Teman-teman, adik-adik semuanya, kita sama-sama yuk belajar untuk bisa menjadi saluran berkat. Kita bantu orang tua kita juga di rumah, kakak adik kita berikan sukacita untuk setiap mereka. Lewat perbuatan sekecil apapun yang teman-teman yang adik-adik lakukan, itu pasti akan membawa sejahtera, akan membawa sukacita juga untuk orang-orang di sekitar kita. Yang mau, katakan amin. Sekian cerita kakak hari ini. Yuk adik-adik, kakak mau ajak sekali lagi, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus yang Kau sudah sediakan bagi setiap kami ya Bapa untuk waktu ini ya Tuhan. Bapa, setiap kami Tuhan anak-anak-Mu sudah mendengarkan Tuhan firman Tuhan. Biar kiranya Bapa firman ini Tuhan Yesus gak cuma kami dengarkan, tapi sungguh-sungguh kami boleh Tuhan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan setiap kami Tuhan mau terus Tuhan mengikuti perintah-Mu karena kami mau menyenangkan hati-Mu dan kami mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom Little Warrior, GBI Tanjung Duren. Apa kabarnya? Masih betah di rumah? Masih semangat? Nah, selamat datang di Cooking Class hari ini. Hari ini kita akan membuat puding Fanta susu merah putih. Kenapa merah putih? Karena kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Yeay! Nah, sekarang kita akan lihat bahan-bahannya ya. Bahan-bahan yang perlu disiapkan, kita siapkan dulu pancinya. Juga untuk mengaduk sendoknya. Kemudian kita siapkan cetakannya. Kalian boleh pakai cetakan apapun, tapi sebaiknya pakai yang bening supaya nanti kelihatan warnanya. Kemudian kita butuh air matang ya adik-adik ya. Air yang sudah dimasak sebanyak 600 ml atau 3 gelas seperti ini. Kemudian kita membutuhkan agar-agar bubuk, 1 saset yang warna putih. Untuk puding warna putih. Kemudian kita membutuhkan susu kental manis sebanyak 3 saset. Kemudian kita membutuhkan gulanya akan dipakai sekitar 6 sendok makan. 3 sendok makan untuk bagian putih dan 3 sendok makan untuk bagian merah. Kemudian kita siapkan juga Fanta sekitar 600 ml atau 3 gelas seperti ini. Dan 1 saset agar-agar bubuk warna merah ya adik-adik.
supaya nanti kelihatan ada bagian merah dan ada bagian putih. Oke adik-adik, sekarang kita langsung ke cara membuatnya ya. Pertama, kita tuangkan airnya dulu ke panci. Kompornya jangan dinyalakan dulu ya. Dalam keadaan kompor mati, kita tuangkan air 3 gelas seperti ini. 1, 2, 3. Ya, kita tuangkan 3 gelas air matang ke dalam panci. Kemudian kita tuangkan agar-agar bubuk yang warna putih seperti ini. Kita tuangkan dulu ke dalam panci sambil diaduk-aduk sampai rata dan larut semuanya, sampai agar-agarnya larut. Kemudian kita tambahkan susu bubuknya 3 saset. Susu bubuk, susu kental manis. Kakak salah. Susu kental manisnya 3 saset. Ya, kita masukkan semua 3 saset susu kental manis, lalu kita aduk rata. Kita aduk rata, kemudian kita masukkan gula pasir sebanyak 3 sendok. 1, 2, 3. Ya, 3 sendok saja. Lalu kita aduk dulu sampai rata. Kita aduk rata. Setelah aduk dirata, baru kita nyalakan apinya ya adik-adik. Apinya nyalakannya sedang saja, jangan terlalu besar karena nanti bisa cepat hangus, dan jangan terlalu kecil karena nanti akan lama matangnya. Kita masak di atas api sambil diaduk-aduk ya adik-adik. Seperti ini. Kita akan tunggu sampai dia mendidih. Aduk-aduk terus. Yang sabar ya adik-adik. Untuk menyalakan kompornya dan mengaduk-aduknya, adik-adik minta bantuan mama atau papa ya, karena ini panas. Adik-adik ya, adik-adik berhati-hati bila menggunakan kompor. Kita tunggu sebentar sampai dia mendidih. Nah adik-adik, ini sudah mendidih. Sudah bisa kita tuang ke dalam cetakannya. Pelan-pelan menuangnya ya, karena ini cairannya panas. Matikan dulu kompor. Matikan dulu kompornya. Tunggu sebentar supaya tidak terlalu panas, baru nanti kita tuang. Sambil diaduk-aduk terus ya, supaya dia tidak menggumpal. Oke, kita dituang ke dalam cetakan setengah dulu ya adik-adik, karena nanti bagian atasnya akan kita isi dengan yang warna merah. Ya, kita isi bagian setengah bagian cetakan. Seperti ini ya adik-adik. Ini harum sekali loh adik-adik. Wangi susu. Kalau adik-adik suka susu, ini enak sekali. Setelah semuanya habis dituang, adik-adik diamkan dulu agar-agarnya sampai cukup dingin.
Kemudian dimasukkan ke dalam kulkas selama kira-kira 15 menit supaya dia agak mengeras, karena nanti kita akan tuang bagian merahnya. Kalau masih panas dan belum keras, nanti agar merahnya bisa bercampur warnanya dengan yang putih. Oke. Nah, sekarang sambil kita menunggu bagian putihnya dingin dan mengeras, kita akan buat yang bagian merahnya ya. Sekarang tuangkan Fanta sebanyak 3 gelas seperti ini atau 600 ml ke dalam panci. Tapi jangan nyalakan apinya dulu ya. Kita tuang bahan-bahannya dulu ya. Ke dalam panci yang baru, yang masih dingin dan tidak panas. Ya, seperti ini 2. Ya, 3 gelas Fanta. Kemudian kita tambahkan agar-agar bubuk warna merah 1 bungkus. Sambil diaduk supaya rata dan tidak menggumpal. Dia agak sedikit berbuih, nggak apa-apa ya, karena kan kita aduk-aduk. Kemudian kita tambahkan 3 sendok gula pasir. 1, 2, 3 ya, 3 sendok gula pasir. Kemudian kita aduk rata dulu. Aduk sampai rata dulu. Baru kita nyalakan apinya. Seperti tadi, kita nyalakan apinya yang sedang saja ya adik-adik. Sambil kita aduk-aduk terus. Menunggu mendidih. Diaduk terus supaya tidak menggumpal. Nah, adik-adik, kita bisa lihat ini sudah mulai mendidih. Kita matikan apinya. Seperti tadi ya. Kita matikan apinya. Kita aduk-aduk sebentar, tunggu panasnya hilang. Nanti kita akan tuang ke atas agar putihnya, agar susunya. Tapi agar susunya harus sudah keras ya adik-adik. Kalau belum keras nanti warnanya bisa bercampur. Jadi pastikan agar putihnya sudah keras ya. Ini kita akan tuangkan agar merahnya. Ini agar putihnya yang sudah jadi, yang sudah keras setelah didinginkan. Kita akan tuangkan agar merahnya di atasnya seperti ini. Iya, cantik kan kelihatannya merah putih. Sebaiknya adik-adik pakai cetakan yang bening seperti ini ya, supaya warnanya kelihatan. Nah, bagus sekali ini. Nah, ini yang sudah jadi ya adik-adik. Nanti setelah agar merahnya dituang, didinginkan dulu sebentar. Setelah uap panasnya hilang, kalian masukkan lagi ke dalam kulkas. Kira-kira sejam, 1 jam supaya dia benar-benar dingin dan keras. Seperti ini. Tuh, cantik kan warnanya merah dan putih. Oke adik-adik, nanti adik-adik buat di rumah dengan mama dan kirimkan videonya ke kakak-kakak kelas kalian ya. Untuk adik-adik yang kirim video akan dapat reward. Dan yang videonya paling unik, paling bagus nanti akan dapat hadiah. Jangan lupa ya adik-adik kirim videonya. Oke, selamat merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Bye, sampai ketemu lagi di acara aktivitas selanjutnya. Bye. Terima kasih Tuhan Yesus berkati sekolah
minggu hari ini berkati kakak-kakak yang menemani dan berkati kami semua. Kami cinta Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.